wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Petaka Biduan Kampung Memakai Susuk Kembar Nyai. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Sesampainya di rumah, suasana malam terasa hening. Kang Yatno mencoba membuka percakapan. Udah, gak usah dipikirin lagi soal yang tadi. Sekar duduk di kursi sambil menghela nafas. Aku merasa tersisih, Kang. Padahal aku sudah memberikan yang terbaik. Tapi gara-gara biduan gatel itu. Kang Yatno mendekati Sekar dan duduk di sebelahnya. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Aku punya ide ini. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang bisa memperkuat daya tarikmu dan auramu? Sekar menatap Kang Yatno dengan penasaran. Apa yang kamu maksud, Kang? Kang Yatno tersenyum penuh keyakinan. Bagaimana kalau kita mencoba menggunakan susuk? Anissa mungkin saja melakukan yang sama kayak gitu. Dan tampaknya banyak yang tertarik juga kan. Jika kita melakukannya, mungkin auramu akan semakin memikat dan Anissa pasti akan kalah darimu. Sekar agak terkejut mendengar usulan Kang Yatno. Tapi ide tersebut seolah membuka pintu ke arah yang lebih baik. Setelah sejenak berpikir, Sekar tersenyum. Mungkin benar, Kang. Kita bisa mencobanya. Aku nggak mau kalah lagi sama dia. Kang Yatno mengangguk setuju. Pastilah, kita akan mencoba segala cara untuk membuatmu menjadi biduan favorit. Aku punya kenalan seorang dukun sakti, namanya Mbah Najem. Gimana kalau lusa kita kesana bareng? Wah, boleh, Kang. Jawab Sekar dengan nada gembira. Lusa telah tiba dan Sekar bersama Kang Yatno bersiap-siap mengunjungi rumah Mbah Najem. Dukun yang konon terkenal sering menangani orang-orang penting. Mereka meninggalkan rumah menuju ke tempat kediaman Mbah Najem yang terletak agak jauh dari desa mereka. Rumah Mbah Najem terletak di tengah hutan yang lebat. Pintu gerbang kayu tua melambangkan kehidupan yang mistis dan penuh misteri. Mereka disambut oleh Mbah Najem yang berpenampilan sederhana. Sekar dan Kang Yatno duduk di ruang tamu yang penuh dengan berbagai barang antik dan mantra-mantra yang tertempel di temboknya. Mbah Najem langsung bertanya, Ada apa kalian kesini? Kang Yatno menjelaskan maksud kedatangan mereka dengan terbuka, menceritakan tentang kekecewaan Sekar dan usaha yang mereka rencanakan. Mbah Najem mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu terlihat senyuman kecil di wajahnya. Saya bisa membantu kalian. Saya punya satu buah susuk untuk daya tarikmu, kata Mbah Najem. Setelah beberapa lama berbicara, Mbah Najem menentukan jenis susuk yang cocok untuk Sekar. Dia memberikan arahan dan petunjuk bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Sekar dan Kang Yatno menerima petunjuk tersebut dengan hati yang penuh harap. Susuk ini akan membantu meningkatkan daya tarik dan karismamu, kata Mbah Najem sambil memasukkan susuk pada kepala Sekar. Setelah kunjungan mereka selesai, Sekar dan Kang Yatno pulang dengan hati yang penuh harap. Beberapa minggu setelah Sekar memasang susuk yang diberikan oleh Mbah Najem, hasilnya terasa cukup memuaskan. Penonton semakin banyak yang terpesona oleh penampilannya, dan saweran yang diterimanya juga sangat meningkat. Namun, masih ada satu hal yang membuat Sekar merasa tidak puas. Ketika Anissa tetap mendapatkan perhatian yang lebih dari penonton. Suatu malam setelah tampil di sebuah acara, Sekar duduk bersama Kang Yatno di kamar mereka. Wajah Sekar masih terlihat serius, dan setelah beberapa saat ia memutuskan untuk berbicara. Kang, aku merasa belum cukup. Bahkan
suasana dengan lembut. Ya, memang begitulah keadaannya. Sepertinya kamu harus memiliki susuk yang lebih mempunyai daya tarik yang lebih kuat. Sekar menggelengkan kepala. Bener itu Kang. Oke, besok kita ke rumah manajem ya Kang. Malam Jumat Kliwon, suasana semakin horor dan rintik hujan yang turun pelan-pelan. Sekar dan Kang Yatno tiba di rumah Manajem dengan langkah hati-hati. Rumah yang terletak di tengah hutan terasa semakin misterius di malam yang gelap gulita ini. Manajem menyambut mereka dengan wajah yang penuh dengan kekhawatiran. Rokok tua yang dihisapnya membuat asapnya mengelilingi di udara yang lembab. Selamat datang kembali. Ada apa lagi kalian kesini? Tanya Mbak Najem sambil tersenyum. Sekar menganggukkan kepalanya. Mbak, saya ingin sesuatu yang lebih kuat lagi Mbak. Saya ingin bisa menghancurkan saingan-saingan saya, terutama seorang yang bernama Anissa. Apapun yang bisa membuat saya unggul pasti saya lakukan. Mbak Najem tersenyum kecil. Tentu ada sesuatu yang disebut susuk kembar Nyai. Namun ini sangat berat. Ritualnya cukup banyak dan berat. Dan ada beberapa pantangan yang harus kau ikuti dengan ketat. Kang Yatno memandang Sekar dengan kekhawatiran di matanya. Namun Sekar dengan tegas menyatakan keinginan untuk mencoba susuk tersebut. Mbak Najem menjelaskan, ritual ini harus kau lakukan sendiri tanpa dampingan siapapun, bahkan suamimu. Kau harus datang ke sini pada malam Selasa Kliwon bulan depan. Namun ingatlah Sekar, susu kembar Nyai ini tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga mengharuskan kau membayar harga yang setimpal. Sekar mengangguk meskipun tanpa sepengetahuan memahami konsekuensinya dari pilihan yang diambilnya. Mereka berdua meninggalkan rumah Manajem dan malam itu berlalu dalam suasana yang semakin tegang dan misterius. Malam Selasa Kliwon, Sekar datang sendirian ke rumah Manajem yang terletak di tengah hutan yang gelap. Rumah itu terasa lebih misterius di malam yang penuh dengan keheningan dan rintik hujan. Sesampainya di sana, Manajem menyambut Sekar dengan senyum ramah dan mengajaknya masuk ke dalam. Manajem sudah bersiap dengan beberapa sajen dan tanpa banyak kata, ia mengajak Sekar berjalan kaki ke sudut hutan yang lebih gelap. Mereka tiba di sebuah mata air yang tenang, hanya diterangi oleh cahaya samar-samar bulan yang muncul di balik awan. Disinilah ritual yang akan kita lakukan, Sekar. Mata air ini memiliki energi yang kuat, sangat baik untuk auramu, ucap Mbah Najem sambil menunjuk ke mata air yang tampak seperti cermin hitam. Mbah Najem menyuruh Sekar untuk menggunakan kain sarit yang telah disiapkan. Kemudian meminta agar Sekar berendam di mata air tersebut sambil merapal mantra yang telah diajarkan sebelumnya. Sekar merasa hatinya berdebar-debar. Dia merasa ragu, namun harus melakukannya. Tetapi dengan tekad yang bulat, dia mengikuti instruksi Mbah Najem. Saat Sekar mulai merapal mantra, Mbah Najem duduk di pinggir mata air, menambahkan suasana dengan merapal mantra yang lebih dalam. Teriak air dan suara hutan tercampur dengan ritual itu, menciptakan suasana yang semakin menggelap dan misterius. Sekar merasa seakan-akan terhubung dengan kekuatan gaib, tetapi di dalam hatinya ada kekhawatiran dan keraguan yang melayang. Sekar yang masih dalam keadaan berendam dalam mata air dan meditasi, ia merasa ada seseorang yang mendekat dan berkata, "Ini ritual yang harus kau lakukan demi tujuan. Diam dan rasakan saja." Sekar merasa seseorang itu adalah Mbah Najem, dan Sekar hanya terdiam dan pasrah saat Mbah Najem mulai menggerayangi tubuh Sekar. Sekar merasa tubuhnya lemah, dia merasa gelap gulita, dan dia tidak sadar. Dia hanya merasa mereka sedang melakukan hubungan dewasa. Sekar merasa terhanyut dalam keadaan yang tidak nyata, dan tiba-tiba saja
Sekar melihat dirinya sendiri berada di sebuah istana yang megah. Dua putri cantik dengan gaun berkilauan sedang menari dengan lemah gemulai di sekelilingnya. Cahaya gemerlap menerangi ruangan itu dan aroma bunga-bunga harum terasa di udara. Sekar merasa seperti tengah bermimpi, terpesona oleh kecantikan dan kemegahan di sekelilingnya. Ia mencoba mengerti apa yang sedang terjadi, namun tak ada suara yang dapat keluar dari bibirnya. Dalam keadaan yang datar, ia menyaksikan pertunjukan tarian yang anggun dan misterius dari kedua putri itu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja Sekar terbangun di ruang kamar Mbah Najem. Matanya perlahan-lahan membuka dan ia merasa sedikit pusing. Pemandangan di sekitarnya membuat terheran. Mbah Najem berada di sampingnya dan dengan senyuman kecil ia berkata, "Selamat Sekar, kamu telah melewati dan berhasil melakukan ritual susu kembar Nyai. Sekarang orang baru telah menemani langkah-langkahmu nantinya." Sekar mencoba dan mengingat kembali apa yang terjadi, namun ingatannya terasa kabur dan samar. Sebenarnya apa yang terjadi dengan ritual itu dan mengapa Sekar mengalami segala mimpi yang tak karuan itu? Apakah Sekar berhasil dan mempunyai efek yang baik pada dirinya nantinya? Simak kisah selanjutnya hanya di Ruang Sunyi. Bagi kalian yang belum menyimak bagian pertama, silakan klik bagian pertama atau klik link di deskripsi. Bagi kalian yang belum subscribe channel Ruang Sunyi, silakan klik tombol subscribe